99% orang rata-rata mereka keliru nih kalau disuruh menjawab pertanyaan yang sederhana padahal penting. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Sepertinya kita udah lama ya tidak melakukan ritual yang namanya menjawab kuis kehidupan. Nah, kalau kamu sudah rindu dengan kuis kehidupan, ini dia nih bagian yang kedua. Yuk, kita main. Nah teman-teman, kalau kamu adalah penonton baru ataupun penonton lama dari Pagar Kehidupan, saya akan menjelaskan dulu aturan mainnya nih, karena ini penting banget. Yang pertama, pertanyaan yang saya ajukan nanti harus dijawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Dan pilihannya harus sesuai dengan hati, bukan sesuai dengan perkataan orang lain. Salah itu wajar kok, nggak masalah. Kita sama-sama belajar ya. Langsung aja, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang. Mas, sebenarnya saya ini harus nggak sih mas menjadi orang kaya? Apa jawaban kamu kalau saya menanyakan itu kepada kamu? Apakah A, harus banget? Ataukah B, nggak harus-harus banget mas? Ataukah C, nggak sama sekali? Jawaban kamu adalah... Nah, jawaban yang benar untuk pertanyaan pertama adalah harus banget. Loh mas, kenapa malah harus banget? Bukannya kekayaan itu bukan tujuan utama kita hidup ya? Nah ini, saya akan memberikan kamu penjelasannya supaya kamu paham ya dari pertanyaan yang saya ajukan ini. Begini teman-teman, coba deh kita pikirkan baik-baik. Ya, kalau seandainya kita memikirkan tujuan hidup kita dalam dunia ini, itu sebenarnya apa sih? Benar sekali, kita harus bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Sekarang pikirin, semakin diri kamu kaya, bukankah itu membuat kamu semakin berdaya bagi orang lain? Betul nggak? Nah ini faktanya nih, tolong disimak ya. Ketika alasan kita untuk menjadi kaya itu jelas, percaya atau enggak, rezeki kita itu akan berbeda loh. Orang itu menjadi susah kaya karena alasan mereka tidak jelas ketika mereka harus kaya. Jadi kesimpulannya, kaya itu wajib. Katakan bersama saya, kaya itu wajib. Alasannya kenapa? Benar, karena ketika kamu kaya, dirimu akan semakin berdaya untuk menolong banyak orang. Pertanyaan yang kedua, ini makin seru nih. Mas, saya itu kadang-kadang suka nggak kuat mas menghadapi hidup. Menangis itu boleh nggak sih mas? Jawaban kamu adalah... Apakah A, salah, karena saya tangguh, maka saya tidak boleh menangis? B, benar, saya itu mau nangis. Ataukah C, salah, karena buat apa saya menangisi orang atau kejadian yang salah? Pilihan kamu adalah... Pilihan yang paling benar adalah B, benar karena saya mau. Ini loh penjelasannya. Tolong disimak ya. Coba deh lihat foto yang ada di depan layar kamu. Orang itu kadangkala salah menafsirkan ya. Mereka menganggap menangis itu adalah suatu hal yang mohon maaf tercela. Padahal menangis itu sebenarnya adalah bagian dari kebutuhan hati. Betul, bagian dari kebutuhan hati. Sekarang coba gini deh. Menangis itu adalah sesuatu hal yang sangat membantu seseorang untuk move on. Jadi pesan saya, menangislah jika memang kamu butuh. Tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan, tidak peduli sekecil apapun masalahmu. Menangis kamu butuh. Pertanyaan ketiga, wah ini seru banget nih. Mas, kenapa ya saya itu bingung? Saya itu selalu loh mas menemukan orang yang salah terus dalam hidup ini. Kenapa ya mas? Jawaban kamu adalah... Apakah A, karena sayanya mas yang tidak bisa menyesuaikan diri? Ataukah B, karena saya punya kekurangan mas, saya punya kekurangan di dalam jiwa? Ataukah C, karena mereka tidak memahami saya? Pilihan kamu adalah...
Jawaban yang benar adalah B, karena saya punya kekurangan di dalam jiwa. Bingung ya? Nih, supaya nggak bingung, saya berikan penjelasannya. Tolong disimak. Begini loh penjelasannya. Kalau kita bicara soal masalah orang-orang yang keliru atau salah terus hadir dalam hidup kita, itu penjelasannya adalah seperti ini. Kebanyakan di antara kita secara sadar atau tidak adalah manusia yang haus. Kehausan kasih sayang dari kita semua itu penyebabnya sama, yaitu karena kita tidak dibesarkan oleh keluarga yang mohon maaf bahagia. Betul gak sih kalau dirimu ini sebenarnya adalah korban kurang kasih sayang dari orang tua? Kamu mencari kan kasih sayang di luar sana, tapi kamu gak ketemu. Bener? Nah, tenang aja, tenang aja. Saya punya kabar gembira buat kamu. Semua itu ada jalannya kok. Bener deh. Kamu sebagai sahabat saya, senyum yuk. Gini caranya. Pertama, untuk bahagia itu sederhana, teman-teman. Sangat sederhana. Coba deh, mulai hari ini, habis kamu menonton video animasi ini, kamu katakan, aku bahagia dengan hidupku. Dan kamu tahu nggak? Ini sebuah hal yang paling penting yang sayangnya suka dilupakan banyak orang. Nih, berikan dirimu sendiri cinta yang cukup sebelum kamu mencarinya dari orang lain. Itu pentingnya bukan main loh. Coba bahagiakan diri kamu. Bahagiakan diri kamu dengan cinta kepada dirimu sendiri. Maka kamu akan bahagia. Itu penting. Nah, ini pertanyaan yang juga teramat penting dan paling sering ditanyakan. Mas, kata Mas Aryan tadi kaya itu wajib. Betul. Terus saya ingin kaya. Langkah awalnya bagaimana, Mas? Ya, ini penting nih. Ingat ya. Pertanyaannya adalah langkah awal jika saya ingin kaya. Maka saya harus, apakah A, saya harus menabung emas sesering mungkin? Ataukah B, saya bersedekah? Ataukah C, saya bersyukur? Pilihan kamu adalah. Jawaban yang benar adalah bersyukur. Wah, ini kayaknya kamu banyak yang salah di sini ya. Ingat perkataannya, langkah awal. Saya bertanya langkah awal. Nih, penjelasannya. Langkah awal kalau ingin menjadi kaya yang paling depan itu adalah bersyukur. Kenapa? Syukur itu akan melipat gandakan hasil sedekah. Sedekah yang tidak ada syukurnya sia-sia. Maaf ya, itu benar. Syukur itu bahkan akan menambah jumlah tabunganmu di bank. Karena apa yang kamu syukuri akan dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu benar loh. Jadi sekarang kamu paham kan? Pertanyaan kelima, justru ini pertanyaan penutup yang paling penting dan paling harus dimengerti banyak orang. Nih, mana yang harus saya utamakan dalam hidup saya? Kalau saya pengen punya masa depan bagus, mana yang harus saya utamakan? Apakah A, mengutamakan kebahagiaan orang tua? Ataukah B, mengutamakan kebahagiaan diri sendiri? Ataukah C, mengutamakan kebahagiaan sahabat terdekat saya? Pilihanmu adalah. Jawaban yang benar adalah B, kebahagiaan untuk diri sendiri. Haha, bingung ya? Pengen protes? Nih, sebelum protes saya kasih dulu penjelasannya. Pasti kamu paham. Sekarang saya tanya, mustahil gak sih orang yang mengasihi kamu itu bisa bahagia kalau kamu sedih? Coba, bisa gak orang yang mengasihi kamu itu bahagia kalau ngeliat kamu sedih terus? Bisa? Gak bisa. Kalau kamu ingin orang tuamu dan teman-teman terdekatmu bahagia, bahagiain dulu dirimu. Dengan dirimu bahagia, orang tuamu pasti bahagia. Dengan dirimu bahagia, teman-teman terdekatmu juga pasti akan jauh lebih bahagia. Utamakan kebahagiaan dirimu dulu ya, sebelum membahagiakan orang lain. Nah, gimana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana itu, kayaknya diri kamu sampai saat ini sudah mendapatkan pencerahan yang alhamdulillah ya, benar-benar mencerahkan pikiran kamu banget. Kalau kamu sahabat baru di Pagar Kehidupan, silakan subscribe. Dan kalau kamu benar-benar pencinta dari video Pagar Kehidupan, tuh,
Di bawah tanda panah ada video yang bisa kamu sentuh. Sentuh video itu untuk menonton video yang melengkapi video ini ya. Saya adalah sahabat kamu. Kamu manusia luar biasa. Terima kasih.